Bab 775. Kitab Suci 9 Matahari. Tuzuge, apa yang kamu teriaki? Begitu Klutang pergi, Ronnie Ouyang menoleh, melihat Marco Jiang yang menyamar sebagai Tuzuge, dan memarahi, apa maksudmu, kenapa begitu kamu menyebutkan Kingston Jiang, ketua partai Tianmen langsung pergi. Marco Jiang mengangkat bahu dan berkata, aku hanya menduga bahwa ketua partai Tianmen itu adalah Marco Jiang, ternyata memang benar. Benarkah? Ronnie Ouyang tidak percaya. Marco Jiang berkata, aku hanya menebak, jadi barusan aku hanya mengujinya. Begitu dia berpikir sejenak, siapa yang akan memiliki kekuatan seperti itu di dunia ini, kecuali Marco Jiang, ada siapa itu? Ronnie Ouyang tidak meragukan kata-kata Marco Jiang. Karena itu masuk akal. Marco Jiang mendapat manfaat terbesar dari tortura, dan kekuatannya adalah yang terkuat di dunia. Pada saat ini, Ronnie Ouyang ingin membunuh Dimas Jiang. Dimas Jiang terluka dan juga mengalami patah lengan. Dia merasa dia harus mati. Namun tidak disangka, di momen penting itu, ketua partai Tianmen telah langsung pergi. Dia menarik napas lega, tidak berhenti, dan pergi dengan cepat. Saat Ronnie Ouyang bereaksi, Dimas Jiang menghilang. Gawat, segera kembali. Ronnie Ouyang memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, saat hendak kembali ke istana bawah tanah, jalannya terhalang. Felix Murong yang menghentikannya. Felix Murong. Ronnie Ouyang tampak serius, dan berkata dengan dingin, minggir. Wajah Felix Murong sedikit pucat. Dia tahu, dirinya mungkin bukan lawan dari 3 orang di depannya. Tapi dia harus menghentikan orang-orang ini. Beri Lavin Jiang kesempatan dan biarkan Lavin Jiang menyelamatkan orang. Ronnie Ouyang, keluhan di antara kita juga sudah harus selesaikan. Felix Murong berkata tenang. Ronnie Ouyang memandang Tuzuge dan Kaisar Darah Pertama di sampingnya, berbisik, kalian berdua cari peluang, cepat kembali dan berjaga di istana bawah tanah. Siapapun yang menerobos masuk, membuka formasi ribuan mekanik, jangan sampai membiarkan orang luar menyelamatkan petarung, jika tidak, usaha selama periode waktu ini akan sia-sia. Kaisar Darah Pertama mengangguk pelan. Marco Jiang yang berpura-pura menjadi Tuzuge, juga mengangguk dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Felix Murong tidak bergerak. Tujuannya bukan untuk membunuh Ronnie Ouyang. Ronnie Ouyang memurnikan pil batin tortura, tidak seperti dulu lagi. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat membunuh Ronnie Ouyang. Tujuannya hanya untuk menunda waktu. Pada saat ini, Ronnie Ouyang segera menyerang. Kaisar Darah Pertama dan Tuzuge juga bubar dan pergi dengan cepat. Felix Murong juga tidak bisa mengalihkan pandangan untuk mengejar mereka berdua. Klutang dengan cepat berbalik. Segera datang ke penjara bawah tanah lagi. Ketika datang ke penjara bawah tanah, beberapa petarung pergi dengan cepat, dan Lavin Jiang membalut luka Kingston Jiang. Melihat ketua partai Tianmen muncul, dia sedikit terkejut. Klutang tidak berbicara, berjalan mendekat dan memeluk Kingston Jiang, kemudian pergi. Lavin Jiang sedikit mengernyit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakannya. Karena Kingston Jiang mengatakan sebelumnya bahwa ketua partai Tianmen akan membantunya. Ketua partai Tianmen membawa Kingston Jiang pergi, dan Lavin Jiang juga merasa sangat tenang. 3 hari kemudian, kota Jiangzhou. Sebuah rumah sakit. Sekujur tubuh Kingston Jiang dibalut dengan kain kasa. Klutang yang mengenakan pakaian kasual, duduk di tepi ranjang rumah sakit dan tidur sebentar. Kingston Jiang telah koma selama beberapa hari dan belum sadar,
tetapi setelah perawatan, napas hidupnya sekarang sangat stabil. Klutang juga menjaganya di rumah sakit selama 3 hari. Klutang tidak tahu apa yang terjadi pada negara Meng setelah dia pergi. Sekarang, dia juga tidak ingin peduli dengan negara Meng, dia hanya ingin Kingston Jiang aman dan Kingston Jiang segera siuman. Setelah pertempuran ini, dia sedikit kelelahan. Dia tidak ingin mengurus masalah dunia seni bela diri kuno. Dan tidak ingin Kingston Jiang mengurus masalah dunia seni bela diri kuno, tidak ingin Kingston Jiang mengurus urusan besar tentang negara. Dia hanya ingin Kingston Jiang menemaninya. Melewati selama sisa hidup dengan tenang. Jari Kingston Jiang bergerak sedikit. Dia siuman, membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah papan bunga langit putih. Aku, di mana aku? Tenggorokannya sedikit bergerak, dan ada suara yang sangat rendah. Dia ingin bangun, tetapi begitu dia bergerak, ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Ah! Dia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Klutang yang tertidur, segera bereaksi dan dengan cepat meraih tangan Kingston Jiang. Suamiku, aku di sini, tidak apa-apa, jangan takut, jangan takut. Suara Klutang menenangkan Kingston Jiang. Dia menggerakkan kepalanya sedikit, memandang Klutang yang duduk di sebelahnya, dan berkata dengan lemah, kamu, mengapa kamu di sini? Ngomong-ngomong, di mana aku? Pada saat ini, pikiran Kingston Jiang bingung. Ada banyak hal yang tidak bisa ingat. Dia menutup matanya dan mengingat kembali. Kemudian baru ingat. Dia pergi ke negara Meng. Tertangkap di negara Meng, dan pada akhirnya Dimas Jiang menghisap energi Qi, dan kemudian dia koma. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan negara Meng? Klutang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, kakek yang mengantarmu ke sini, saat diantar kemari, kamu sudah tidak sadarkan diri. Kita sekarang berada di Jiangzhou. Klutang berbohong. Dia memegang tangan Kingston Jiang dengan erat dan berkata, suamiku, kakek bilang keterampilanmu telah dihisap. Sekarang kamu tidak berbeda dari orang biasa. Kita jangan peduli dengan hal-hal lain, jangan memahami urusan dunia seni bela diri kuno, jangan mengurus masalah negara, bisa. Klutang menangis saat berbicara. Air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Suamiku, aku takut, aku sangat takut, aku takut suatu hari akan kehilanganmu. Kita jangan peduli tentang apapun, jangan mengerti tentang apapun, jalani hidup yang biasa-biasa saja, bisa. Pada saat ini, Kingston Jiang bingung. Tidak peduli tentang apapun. Di saat seperti ini, mana mungkin dia bisa melepaskannya? Sekte Gu belum mati, komersial Dadong masih ada, dan pemilihan umum akan segera datang. Jika membiarkannya saat ini, maka semua upaya kamu sebelumnya akan sia-sia. Tetapi melihat gadis itu yang berlinang air mata dan wajahnya penuh dengan air mata, hati Kingston Jiang luluh. Dia ingin mengurusnya. Namun, sekarang dia telah kehilangan keterampilannya. Dia sudah menjadi orang cacat. Meskipun dia ingin mengurusnya, dia juga tidak memiliki kekuatan. Aku berjanji padamu. Kingston Jiang dengan lemah berkata, mulai sekarang, aku tidak akan lagi memperhatikan urusan dunia luar. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Raja Naga, tidak ada Komandan Naga, tidak ada Putra Surgawi, sekarang aku hanya orang biasa. Klutang mengangguk sambil menangis. Aku sedikit haus. Tunggu, aku akan segera menuangkan air. Klutang tiba-tiba melepaskan Kingston Jiang dan menuangkan segelas air hangat.
Dia mengambil sendok dan secara pribadi menyuap Kingston Jiang minum air. Kingston Jiang berjanji pada Klutang dan menjalani kehidupan sebagai orang biasa sejak saat itu. Tapi dia tidak senang. Untuk menangani semua ini, berapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Melihat sudah hampir sukses, tapi sekarang dia menutup matanya. Dia mengubur semua ini di dalam hatinya. Oh iya. Dia langsung teringat kitab suci 9 matahari yang pernah ditulis di Partai Tai. Ini adalah nenek moyang ajaran Partai Tai, yang diciptakan setelah kehilangan keterampilan dan cacat. Pemimpin Partai Tai tidak hanya memulihkan keterampilan, tetapi kekuatannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya, hampir mendekati alam tingkat ke-9. Memikirkan kitab suci 9 matahari, Kingston Jiang menghela napas lega. Langit tidak terbatas. Namun, dia tidak menunjukkannya. Karena belum memahami kitab suci 9 matahari, ingin mendapatkan kembali kekuatannya, itu sesulit menggapai langit. Karena begini, maka tinggal di Jiangzhong selama beberapa waktu dan temani Klu dengan baik. Kak. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Seorang pria tampan dengan setelan kecil masuk. Dia adalah Klantang. Ah, kakak ipar, kamu sudah bangun. Klantang melihat Klutang sedang menyuap Kingston Jiang minum air, seketika menjadi bersemangat. Bersambung.